Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan Roh seperti burung merpati turun di atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya serta memeliharanya. Haleluya. 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 Teman-teman, tema kita minggu ini dikasih dan berkenan kepada Allah. Teman-teman, berbeda dengan Injil sinoptik lainnya, Injil Markus tidak menceritakan kisah tentang Yesus yang dimulai semenjak kelahiran atau masa kecilnya. Injil Markus mengawali kisah tentang Yesus pada peristiwa baptisan Yesus sebagai pembuka dari seluruh karyanya. Sebelum mengisahkan pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis, Injil Markus menuliskan informasi terkait Yohanes Pembaptis. "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Hal ini menegaskan bahwa keberadaan Yohanes merupakan penggenapan dari pernyataan Nabi Yesaya yang berbicara tentang suara yang berseru-seru dan mengundang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 3. Yohanes menyerukan pertobatan dan undangan untuk dibaptis sebagai jalan terjadinya pengampunan Allah atas segala dosa. "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Sebenarnya, hal pembersihan dan penyucian diri merupakan hal yang tidak asing bagi kaum Yudaisme. Kebersihan fisik dan spiritual dianggap sebagai hal yang penting yang dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Penghayatan dan pemahaman semacam ini bersumber dari Imamat pasal 11 ayat 15 yang mengatur tentang berbagai tata cara pembersihan, penyucian, ataupun pentahiran supaya mereka dalam keadaan bersih. Oleh karena itu, apabila ada seorang bukan Yahudi hendak menjadi pengikut Yudaisme, mereka harus bertobat dengan cara menjalani berbagai rangkaian persyaratan menurut Taurat, antara lain dengan memberi diri dibaptis sebagai lambang pembersihan dari semua kotoran pada masa lalu. Di tengah praktik formalitas ritual yang sedemikian rupa, tampillah Yohanes Pembaptis. Ia seorang Yahudi dan menyerukan pertobatan bagi semua orang, termasuk orang Yahudi. Maka menjadi hal yang menarik ketika baptisan yang biasanya ditujukan bagi orang-orang di luar Yahudi ternyata disambut dengan sangat baik oleh mereka yang adalah orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Mereka yang datang dari berbagai tempat ini kemudian mengaku dosanya dan memberi diri dibaptis. Banyaknya orang yang datang pada Yohanes ini menunjukkan bahwa Yohanes mendapat perhatian yang besar dan sangat didengarkan. Banyak orang nampaknya melihat hal yang berbeda dalam diri Yohanes. Penampilan Yohanes, gaya hidupnya,
dan seruannya tampaknya sangat memberi kesan yang mendalam. Pakaian jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit bisa jadi mengingatkan tentang tokoh besar dalam Perjanjian Lama, yaitu Elia. Perhatian yang besar dari banyak orang bagi Yohanes tidaklah membuatnya lupa bahwa dirinya adalah utusan yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes tidak berbangga diri, melainkan dalam kerendahan hati menekankan, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes menunjuk kepada Yesus yang lebih berkuasa daripadanya. Bahkan Yohanes menganggap diri tidak layak dibandingkan hamba yang membuka tali kasut tuannya. Seorang hamba biasanya akan menanti tuannya dari bepergian, kemudian setibanya sang tuan ia akan melepaskan kasutnya untuk kemudian membasuh kakinya. Yohanes menyatakan kepada orang banyak tentang Yesus yang dikatakan lebih berkuasa dan jauh lebih besar, sehingga ia sangat tidak layak dibandingkan seorang hamba di hadapan Yesus. Teman-teman, gambaran Yohanes tentang Yesus ini nampak nyata dalam peristiwa yang istimewa pada saat Yesus dibaptiskan. Dimulai pada ayat 9, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Kedatangan Yesus dari Nazaret ini menunjukkan bahwa Yesus meninggalkan daerah asalnya dan dengan sengaja datang di sungai Yordan untuk dibaptiskan. Yesus pastilah telah mendengar tentang berita yang disampaikan oleh Yohanes, sehingga ia pun dengan sengaja datang untuk dibaptiskan dan datang dari Nazaret. Yesus memang dibaptis oleh Yohanes, tetapi baptisan yang diterima Yesus tidaklah sama dengan baptisan yang diterima oleh orang lain yang berdosa. Kesediaan Yesus untuk dibaptiskan ini menunjukkan bahwa Yesus yang tidak berdosa berkenan untuk menyamakan dirinya dengan orang berdosa, sekaligus menunjukkan solidaritasnya bagi orang berdosa. Kehadiran Yesus menjadi sama dan solidar dengan manusia berdosa ini nanti memuncak dalam peristiwa salib yang kita hayati sebagai peristiwa di mana Yesus tidak saja menyamakan diri dan solidar dengan orang berdosa, tetapi juga merengkuh maut sebagai bukti dari kesediaan yang menebus dosa dunia. Keistimewaan dari peristiwa baptisan Yesus yang berbeda dengan baptisan yang diterima oleh orang lain adalah pada saat Yesus keluar dari air. Pada saat Yesus keluar dari air, hadirlah secara teofani Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang nampak dalam roh yang menyerupai burung merpati dan suara dari surga yang terdengar berkata, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Yesus disebut sebagai sang anak yang dikasihi dan berkenan kepada Allah. Teofani ini yang terlihat dan terdengar itu pastilah nampak sangat menakjubkan bagi orang-orang yang menyaksikan. Suara dari sorga yang terdengar senada dengan pemazmur dalam Mazmur 29 yang memuji kebesaran Tuhan manakala suaranya mengguntur di atas air. Suara itu penuh kekuatan sehingga bisa melakukan banyak hal yang membuat takjub sekaligus gemetar. Suara Allah yang terdengar itu seakan menegaskan ucapan Yohanes tentang Yesus lebih berkuasa dari dirinya. Terlebih, teofani ini menunjukkan tentang jati diri Yesus sebagai sang anak yang dikasihi dan berkenan kepada Allah. Ia, Yesus, bukan manusia yang berdosa sebagaimana orang banyak yang datang untuk dibaptiskan, tetapi melalui Yesus inilah manusia yang berdosa yang sesungguhnya tidak berkenan karena dosanya dapat mengalami kehidupan baru oleh kuasa Roh Allah, mengalami kehidupan baru oleh kasih Allah, sehingga manusia yang berdosa juga dapat dikasihi dan diperkenan oleh Allah juga. Itulah sebabnya Yohanes berkata, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi
Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jika dosa diyakini membawa kematian atau maut, sebaliknya di dalam Yesus setiap orang dapat beroleh kasih dan perkenanan Allah, serta mengalami kuasa Roh yang memberi kehidupan. Hal ini senada dengan peristiwa penciptaan yang dicatat dalam Kejadian 1. Roh Allah yang melayang-layang di atas air telah memberi kehidupan bagi dunia. Jika semulanya bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, Roh Allah yang melayang-layang dan kemudian berfirman untuk menciptakan terang yang mengatasi kegelapan itu menjadi awal bagi terciptanya kehidupan dunia. Dengan firman, Allah menciptakan dengan sangat baik dan telah menghadirkan kehidupan atas dunia ini. Pernyataan Yohanes tentang Yesus yang lebih berkuasa dan membaptis dengan Roh Kudus ini terjadi pada Kisah para Rasul 19. Bacaan ini kerap kali digunakan sebagai dasar dilakukannya praktik pembaptisan ulang, karena anggapan baptisan sebelumnya, baptisan air belum mengalami baptisan roh. Tentulah praktik semacam ini tidak berdasar, sebab pembaptisan ulang yang dilakukan di masa kini kerap terjadi pada orang-orang yang sudah percaya pada Yesus. Sementara dalam Kisah para Rasul 19, baptisan ini ditujukan bagi orang-orang yang belum percaya dan belum mendengar tentang Yesus. Kisah ini berbicara tentang salah satu pelayanan yang dilakukan Rasul Paulus. Rasul Paulus dapat dikatakan sebagai salah seorang yang mengalami solidaritas Kristus kepada orang berdosa dan mengalami keindahan kehidupan yang dikasihi dan diperkenan kepada Allah, bukan dengan melakukan berbagai pencitraan kesalehan. Paulus ikut serta dalam gerak solidaritas Kristus pada orang berdosa, sehingga ia dipakai untuk menyatakan karya Allah bagi 12 orang murid ini. Kisahkan saat itu Paulus tengah berada di daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di sana Paulus mendapati 12 orang murid. Pada 12 murid inilah pernyataan Yohanes Yesus membaptis dengan Roh Kudus terjadi. Jadi, ke-12 orang ini belum pernah mendengar tentang Yesus dan Roh Kudus. Mereka adalah 12 orang yang baru menerima baptisan Yohanes. Oleh karenanya Paulus menyatakan bahwa baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Dalam penjelasan Paulus ini, ia tengah menuntun dan memperkenalkan ke-12 orang ini kepada Yesus, supaya mereka percaya kepada Yesus. Setelah mendengar penjelasan Paulus ini, mereka menjadi percaya kepada Yesus sehingga mereka memberi diri dibaptis. Di dalam peristiwa ke-12 orang percaya kepada Yesus inilah karya Roh yang memenuhi mereka telah memberi kehidupan baru. Ke-12 orang yang dibaptis ini mengalami karya Roh yang memampukan mereka untuk memiliki karunia berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Karena ini menjadi hal yang sangat memperlengkapi dan menjadi berkat yang luar biasa bagi jemaat di Efesus, sehingga dapat alami tumbuhan. Maka kisah ini bukan menunjuk pada sebuah tindakan ritual pembaptisan ulang yang kerap dipraktekkan di masa kini, melainkan menunjukkan karya Roh Allah telah menganugerahi kehidupan baru bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga orang-orang yang menerima kehidupan baru itu telah menjadi berkat. Teman-teman, kisah pembaptisan Yesus yang menunjukkan kebesaran kuasa dan solidaritasnya bagi orang berdosa telah memberikan pengharapan yang besar. Hal ini disebabkan melalui percaya kepada Yesus dan menerima baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Manusia berdosa diberi kehidupan yang dikasihi dan diperkenan oleh Allah. Jika dosa menuntun pada maut, maka dalam iman dan percaya kepada Tuhan Yesus kita diberi kehidupan. Baptisan menjadi tanda bahwa dosa kita telah dibenamkan, ditenggelamkan, dan kita diberi kesempatan mengalami karya Roh yang menghidupkan,
serta memberi kehidupan yang baru sebagai orang yang dikasihi dan berkenan kepada Allah. Melalui baptisan, kita kemudian mewujudkan kualitas hidup sebagai orang yang dikasihi dan yang berkenan kepada Allah dengan ikut serta dalam gerak soliditas Kristus bagi orang berdosa. Teman-teman, kata pencitraan tahu ya? Pencitraan kerap kali muncul di masa menjelang pemilu. Sebenarnya pencitraan tidak selalu berkonotasi negatif, tetapi ketika dikaitkan dengan dunia politik, kata pencitraan selalu bermakna negatif. Orang yang melakukan pencitraan dipandang sebagai orang yang tengah menampilkan diri yang berbeda dari dirinya yang sejati. Mungkin dengan tutur kata, nampaknya sopan santun, dengan bentuk perhatian dan sebagainya, yang peduli pada orang-orang kecil tersisih, sebelumnya nggak peduli jadi peduli, melakukan aksi yang mengandung decak kabur. Namun, semua penampilan ini hanyalah pencitraan semata untuk mencari muka di tengah masyarakat yang berkenan di hati rakyat demi suara, demi kepentingan sendiri. Ternyata teman-teman, pencitraan ini juga dilakukan dalam peribadahan kadang-kadang ya, supaya nampak saleh, dermawan, setia, sebagainya. Pencitraan kita dalam ibadah di hadapan manusia bisa ditampak baik, tetapi di hadapan Allah itu kesia-siaan. Hari ini kita merayakan Minggu Pembaptisan Yesus. Injil Markus mencatat kisah ini sebagai peristiwa pertama tentang Yesus. Yesus dibaptiskan bukan karena ia berdosa, melainkan bagian dari solidaritasnya pada orang berdosa yang akan memuncak pada peristiwa salib yang ia lengkuh. Pada peristiwa pembaptisan Yesus terjadilah teofani Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang disertai dengan suara tentang jati diri, identitas Yesus sebagai sang anak yang dikasihi, berkenan kepada Allah. Peristiwa yang menunjukkan ini tidak hanya mengungkapkan tentang identitas jati diri semata, namun memberi makna bahwa di dalam Yesus yang dikasihi dan berkenan kepada Allah, kita, manusia yang percaya kepadanya, juga dapat mengalami kasih dan kuasa Allah beri kehidupan pada kita. Di dalam Yesus, manusia mengalami kehidupan yang dikasihi dan berkenan kepada Allah juga. Hal ini menuntun kehidupan orang percaya supaya hidupnya penuh dengan rasa syukur, sehingga tidak perlu kita bangun pencitraan-pencitraan di hadapan Tuhan. Di dalam Yesus kita telah memiliki citra yang baik, yang dikasihi dan berkenan kepada Allah tanpa perlu menciptakan pencitraan apapun, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Tidak berhenti sampai di sana. Setiap orang percaya dipanggil untuk menunjukkan kualitas hidup sebagai orang yang dikasihi dan berkenan kepada Allah dengan ikut dalam gerak soliditas Kristus bagi orang berdosa. Teman-teman, sebagai GSM kita tidak perlu melakukan pencitraan, tetapi kita harus menyadari identitas jati diri yang kita miliki, yaitu sebagai anak yang dikasihi dan berkenan pada Allah Bapa. Hal ini menimbulkan beberapa konsekuensi. Pelayanan kita sebagai guru sekolah minggu adalah wujud kesadaran bahwa kita adalah anak yang dikasihi, yang dikenan oleh Allah Bapa kita. Pelayanan kita adalah sebagai ungkapan rasa syukur bahwa kita telah dikasihi oleh Allah Bapa. Kalau kata Cimila kemarin, sebagai balasan kasih kita kepada Allah Bapa. Meskipun kita tidak dapat membalas sepenuhnya kasih Allah Bapa, tapi biasanya seorang anak demikian ya. Si Surya Pelangi kadang-kadang WA atau ngomong secara langsung, "Pak, nanti kalau aku udah gede aku membalas kasih Bapak. Aku membeliin ini, beli ini gitu. Aku beli mobil sebagainya." Jadi, pokoknya membalasnya dengan hal demikian. Walaupun dalam hati udah nggak usah balas, nggak apa-apa ya. Sama seperti Allah Bapa kita. Sebenarnya Allah Bapa kita nggak ingin membalas, tetapi sebagai wujud kasih kita, rasa syukur kita kepada Allah Bapa, kita biasanya menyampaikan. Ya teman-teman, kita itu sudah dikasih, dikenal oleh Allah Bapa. Sebab itu, biarlah kita melayani sebagai rasa syukur kita kepada Allah Bapa, atau kalau mengutip kata Cimila, sebagai balasan Allah telah mengasihi kita.
Kita melayani sebagai GSM bukan ingin dikasihi atau diperkenan Allah Bapa, tetapi justru karena kita telah dikasih dan diperkenan Allah Bapa, maka kita melayani sebagai GSM. Kita terpanggil dan terpilih menjadi GSM bukan karena kehebatan dan kecakapan kita, tetapi karena kita dikasih dan diperkenan Allah Bapa. Namun teman-teman, hal ini tidak membuat kita puas diri dan menjadikan alasan untuk tidak meningkatkan, tidak mengembangkan pengetahuan keterampilan kita sebagai GSM. Jangan berpuas diri. Mari kita memberikan terbaik yang kita berikan. Saya teringat ada kejadian, saya melihat rekan sekolah minggu menangis. Saya chat, kenapa menangis? Nah, hal simpel sih, dia bilang waktu itu pas aktivitas kayaknya saya nggak memberikan terbaik, berantakan. Hal yang simpel tapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa memberikan terbaik. Itu yang bagi saya kagum ya. Kagum padahal simpel, tetapi dia merasa kurang, tidak memberikan terbaik. Dan harapannya dia akan memberikan terbaik lagi. Walaupun kita sudah dikasih Tuhan, kita jangan berpuas diri. Terus menerus mengembangkan diri kita, memberikan terbaik yang bisa kita berikan sesuai dengan kemampuan. Selanjutnya kita harus solidar terhadap anak-anak sekolah minggu, sama seperti Yesus solidar kepada umat manusia. Bahkan Yesus pun mengasihi anak-anak kecil, dan kita pun perlu meneruskan kasih Allah Bapa kepada anak-anak. Kita sudah dikasih, dan biarlah kita meneruskan kasih Allah Bapa kepada anak-anak sekolah minggu kita dengan berbagai cara, ucapan, tindakan, melalui lagu-lagu dan cerita yang kita bawakan. Dan sebagai GSM yang memiliki identitas anak yang dikasih Allah Bapa, mau tidak mau kita harus menunjukkan kualitas yang hidup sesuai dengan identitas kita sebagai anak yang dikasih dan berkenan kepada Allah Bapa dalam kehidupan kita, baik di gereja maupun di luar gereja, dengan hidup yang saleh dan benar. Jadi ingat teman-teman, jati diri kita adalah anak yang dikasih dan berkenan kepada Allah Bapa. Amin.